Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para sesepuh, para rama kiai, para alim, utaminipun guru kita sedaya Rama Kiai Muhammad Arifin Fanani. Mugi-mugi Gusti Allah paring panjang yuswanipun saged bimbing kula kalih panjenengan sedaya ingkang jalan ingkang diridhai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati sedayanipun keluarga besar saking almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Simbah Yai Muhammad bin Abu Amar lan sedayanipun para asatid, para sesepuh, para santri, para hadirin ingkang rawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh ingkang kula hormati, nggih dalu menika kula namung badhe nyampaiaken sekedhik nyuplik satu bagian saking kitab Sulamut Taufiq. Mugi-mugi nek diwaosaken kitabipun tiyang saleh, maka di kitab itu insyaallah ada keberkahan. Kitab Sulamut Taufiq menika saking panjenenganipun Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Beliau niku wiritanipun satu hari zikir jalalah 25.000 kali. Sholawat datang Kanjeng Nabi 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Nah, wonten sing badhe niru teng mriki wonten. Rada kangelan nggih. Rada kangelan. Itu beliau mengatakan ma hamamtu makruhan ma fa'altu makruhan qat wala hamamtu bihi. Kula niki mboten nate nglakoni makruh napa melih berkeinginan untuk melakukan yang makruh. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kita sampaikan sedikit dawuh saking beliau, mugi-mugi ndadosaken kula kalih panjenengan tapi kantuk ilmu ingkang barokah insyaallah. Keranten nek pun dados santri niku prinsipipun al ilmu katsir wal barakah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Ilmu itu banyak. Kalau cuma hanya sekedar cari ilmu banyak, di YouTube bisa. Tapi kalau barokah sedikit. Barokah itu ilmunya bukan minas sutur tapi minas sudur. Itu barokah. Wal barakah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Yang gabungkan ya ilmu ya barokah lebih sedikit lagi. Semoga kita tergolong yang minal aqal tadi niku wau nggih. Tergolong yang lebih sedikit. Nah, Habib Abdullah bin Thahir di kitab Sulamut Taufiq menyampaikan yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wa thubutu fihi ala dawam wal tizamu ma lazima fihi ma lazima alaihi minal ahkam. Ada 3 kewajiban ini di bagian awal kitab Sulamut Taufiq. Bagi seluruh orang yang mukallaf, balik dan berakal,
Maka ada 3 kewajiban. Yang pertama ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Kenapa syaratnya masuk surga itu harus beragama Miftahul jannah la ilaha Allah. Kuncinya surga adalah pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Itu kuncinya surga. Tolong air kula aja, air putih saya itu. Masya Allah, kalau teng pondok mriki masya Allah hidangannya macam-macam. Larutan penyegar wonten, jeruk wonten, susu wonten. Masya Allah, komplit. Dugi barokah nggih komplit insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Nah, syaratnya orang masuk surga itu harus muslim. Sekarang saya mau nanya, ada orang ndak Islam menganggap ada Tuhan selain Allah. Bangun masjid banyak, sedekah banyak, masuk Islam apa enggak? Masuk surga apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena syaratnya itu harus masuk ke dalam agama Terus ya kalau dia non muslim tapi berbuat kebaikan, Allah maha baik, tetap kebaikannya dikasih balasan tapi di dunia. Adapun kebaikan di akhirat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, itu hanya untuk mereka yang beragama Islam. Makanya alhamdulillah kula kalih panjenengan pikantuk nikmat dados tiyang muslim. Amin Allahumma amin. Niku wonten tiyang nindakaken ibadah haji. Nah, ketika dia ibadah haji, di antara munajatnya dia mengatakan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji kita haturkan kepada Allah atas nikmat Islam, dan cukup itu adalah sebaik-baik nikmat. Tahun depannya berangkat haji lagi, begitu dia mau mengulangi kata-kata yang sama, dengar suara hati dari malaikat mengatakan, jangan kamu ulangi lagi kata-katanya. Malaikat yang tahun lalu nyatet pahalamu sampai sekarang belum selesai. Saking katai ganjarane bersyukur atas nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang syukur atas nikmat Islam. Amin Allahumma. Wathubutu fihi ala dawam. Kalau sudah masuk Islam, ya tetap kokoh keislamannya sampai nanti meninggal dunia, mati membawa Islam dan membawa iman. Sibghatullahi faman ahsanu minallahi sibghah. Sibghatullah itu celupannya Allah. Celupannya Allah, dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan celupan daripada celupannya Allah Subhanahu. Lah dulu orang yang Nasrani itu biar benar-benar sempurna kenasraniannya itu dicelup. Tapi kalau muslim itu sudah dapat celupan saking Gusti Allah. Kapan? Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula nyun pangapunten, tiyang niku nek wis iman niku rata-rata sedonipun nggih iman. Yen napa nggih? Sekalipun dia berbuat dosa tapi matinya insyaallah tidak mati kafir, matinya tetap membawa Islam, membawa iman. Itu barokah daripada iman. Mula teng hadis Bukhari itu pernah diceritakan ketika Raja Romawi dapat surat dari Kanjeng Nabi, Raja Romawi tanya, siapa yang kenal sama ini yang ngaku Nabi? Didatangkan Abu Sufyan, musuhnya Kanjeng Nabi niku waktu itu. Di antara pertanyaannya dia tanya begini, ada ndak yang ikut agamanya Muhammad dan keluar dari agama itu karena benci dengan agama itu? Jawab, enggak ada. Keluar karena benci dengan Islam? Enggak ada. Enggak ada. Katanya, lah begitulah iman tuh kalau sudah masuk ke dalam hati maka tidak akan tercabut daripada hati. Jadi
Insya Allah yang sudah iman semoga nanti sampai wafatnya pun tetap membawa iman. Nggih mugi-mugi nggih pikantuk husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, teng kitab Nashaihuddin Diniyah niku wonten sebab-sebab penyebab suul khatimah. Ada sebab-sebab suul khatimah, di antaranya itu rata-rata urusannya sama adab. Nyepelekeun salat, nyepelekeun zakat, atau nyun ngapunten nggih, ngaku wali. Belum sampai makom wali tapi sudah ngaku wali. Lha koncone mung hosop sendal sepisan, bar kuwi kepleset langsung kuwi kuwalat karo aku. Nah, ini dengan ketawa karena sebagai korban gosop atau pelaku gosop? Sebagai apa ini? Ketawanya sebagai apa nih? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau belum sampai makam wali jangan ngaku wali yang asli itu tidak pernah ngaku dirinya wali. Dan sekarang orang buka channel YouTube buat konten seakan-akan dirinya wali. Kuwi nek wonten tiyang teng YouTube ngaku wali, insyaallah walian. Wali itu ndak ada yang ngaku wali. Napa meleh pakai pamer-pamer karomah? Wali itu ndak ada yang pamer karomah. Wali itu kalau sampai keluar karomahnya, itu makhluknya seperti perempuan yang menunjukkan darah haidnya. Malu, ndak seneng begitu. Wali itu hatinya bersih. Niku waline pun Gusti Allah. Itu walinya Gusti Allah. Mula teng kitab Qutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki, di situ disebutkan tiang niku tidak bisa membedakan antara ulama dunia atau ulama akhirah. Saking ningali niku mboten saged. Namun setidaknya ulama akhirat yu'rafuna bisimahum, diketahui dengan sifat-sifat mereka. Apa sifatnya? Tawadhu wal khusyu was sakinah. Jadi saged ketinggal tiang niku tawadhu, tiang niku khusyu, tiang niku iso ngademke ati. Itu sibghatullahi ila auliyaih. Itulah celupane Gusti Allah teng para walinipun, dijadikan tiang sing nyawang wali niku manahe dados adem, hatinya itu menjadi dingin apabila melihat kekasihnya Allah Subhanahu taala. Maka Nabi pernah ditanya cirinya wali apa? Cirinya wali idza ru'u dzikirallah, kalau dilihat bisa mengingatkan orang kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi wali insyaallah. Wah, mikir rame nih. Orang-orang tuh zaman sekarang jarang cita-cita jadi wali. Satu, rata-rata satu, khawatir ujiannya gede. Betul. Dua, kroso ndak pantas. Yang ketiga, belas ora tau mikir. Wali ki panganan cah apa? Sing penting urip, wayahe mangan ya. Ngan wayahe turu ya. Wayahe ngombe ya. Persis kaya sapi. Persis seperti kambing. Kambing wayahe mangan ya. Wayahe turu ya. Wayahe ngombe ya. Wayahe manak ya. Wis. Nah, kita ya Allah pengen jadi wali, tapi ndak pakai ujian ya Allah. Kalau ndak pantas dibuat pantas ya Allah. Titik, ngoten mawon. Enak toh? Wali itu kekasih Allah. Bayangkan kekasih Allah dicintai sama dibelani kalih Gusti. Kok ndak ada yang cita-cita jadi wali? Ada yang cita-cita jadi wali. Nah, jadi kewajiban yang kedua adalah wathubutu fihi ala dawam, yaitu tetap melazimi di dalam hatinya, hatinya untuk tetap dalam keadaan iman, dan insya Allah sampai matinya pun juga masih membawa iman. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan yang ketiga adalah mengikuti
kewajiban-kewajiban hukum-hukum yang memang wajib untuk dirinya. Terus sibghatullah niku ditafsiraken artinya dinullah. Agamanipun Gusti Allah. Jadi orang itu disib-sibghah itu kalau artinya seperti pakaian dicelup ke pewarna. Kain putih dicelup bleng keluar jadinya warnanya hijau, itu melewati proses sibghah. Hijau sama kain bisa dipisahkan enggak? Kalau sudah dicampur bisa enggak? Bisa enggak? Nah begitu juga agama, kalau sudah menyatu tidak bisa dipisahkan. Mula nek tiyang niku pun ngaku dados tiyang muslim, maka ya dia harus belajar hukum. Apa yang wajib dia kerjakan, apa yang haram dia tinggalkan, apa yang sunnah berkeinginan sebisa mungkin untuk mengerjakan, apa yang makruh kalau bisa ditinggalkan, yang mubah diniati dengan niat yang bagus sehingga berbuat mubah pun tetap mendapatkan pahala. Dalam kitab Zubat disebutkan faman nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang makan niatnya biar kuat ibadah taat sama Allah, maka dengan makannya dia mendapatkan pahala seperti menguatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Lah ini yang nyun ngapunten, ini yang dados PR-ipun utaminipun kula kalih panjenengan semua yang hadir, para santri, para alumni, para asatid dan siapapun juga, yaitu minimnya kepedulian masyarakat kita terhadap hukum agama. Itu yang jadi PR. Itu yang jadi PR. Nek teng mriki kula mboten niat ngetes, tapi nggih kuatah kejadianipun lak niki. Saya tuh kalau pas ceramah terutama di desa-desa saya sering nanya, Bapak Ibu pengajian akbar saya, tapi nggih ampun lali, jenengan niku nggih kudu ngaji. Kenapa? Karena beribadah itu harus pakai ilmu. Ngawula marang Gusti Allah niku kedah ngagem ilmu. Enggak bisa enggak pakai ilmu. Jangankan ibadah, nyetir loh ada ilmunya. Betul apa enggak? Makanya ada kursus setir mobil. Masa ada ilmunya enggak? Ada, makanya ada sekolah tata boga. Ilmunya itu ilmu permasaan sosial. Iki bawangi dicampur karo iki. Lah kalau bumbu masakan dilebokke kabeh digodhog, kuwi jenenge oblok-oblok. Enak Beb, yo enak. Yang penting dikei micin rada akeh yo enak. Tapi masak itu pakai ilmu. Dandan pakai ilmu ndak? Berhias pakai ilmu ndak? Pakai ilmu. Makanya ada sekolah tatari, ada ilmunya. Bentuk muka lonjong, ada ilmunya. Ada ilmunya. Bentuk muka lonjong ini berarti bedaknya, ada ilmunya. Warna kulit ada. Kulit putih dandane ngene. Kulit putih kecoklatan dandane ngene. Rada ireng sithik dandane ngene. Ireng ngedop. Wis ireng ngedop nganti ungu wisan. Itu dandannya juga ada. Ojo wis ireng nganggo lipstik warnane ireng, akhirnya ireng kamilan, kafah niku ireng niku. Ireng sempurna niku. Itu semua ada ilmu. Ojo bodak kei kuandel bar kuwi nganggo lipstik diputer ping 17. Nganti lambene gedhe, tiyang nyawang bingung ki lambe menungso apa lambe jaran niki. Itu semuanya pakai orang itu ada sekolah tata rias. Kenapa? Biar kalau dia merias dirinya atau merias orang lain agar terlihat semakin menarik. Tapi ilmu tata rias hanya boleh kalau
berhias perempuan di depan mau ketemu sama perempuan yang lainnya, atau ketemu sama mahramnya, atau ketemu sama suaminya. Tapi nek wong wedok saiki sing teng mriko planet Mars mriko lho, nek arep ketemu bojone raine isine koyok tok, mambune balsem, nek arep kondangan ketemu wong lanang liya dandan sing ayo kuali. Nah, kembali ke ilmu perdandanan sosial. Ndak ngaji, jadi pentingnya ya semuanya itu pakai ilmu. Coba jenengan lihat. Ini betul-betul mereka mesti kan di ngaji fikih mempeng, masya Allah. Di kitab Safinah takbiratul ihram ada syaratnya ndak? Ada ndak? Berapa syaratnya? Ada 16. Orang kalau takbiratul ihram Allahu Akbar sah ndak? Kadang enggak ya? Allahu Akbar sah apa enggak? Enggak sah. Kalau tahu artinya kufur. Karena kalau alifnya dipanjangkan jadinya apakah Allah Maha Besar? Dosa napa mboten? Harusnya muji Allah kok malah mempertanyakan. Baknya dipanjangkan. Oke. Itu takbiratul ihram aja ada ilmunya. Belum lagi urusan bersihkan najis. Kalau kadang ya bingung nih. Berapa kali saya ceramah saya ngetes, Bu, kalau jenengan ada najis di lantai, anaknya ngompol, caranya gimana? Ya dijikuk bar kuwi dipel. Tanda tuh kalau diambil najisnya langsung dipel, itu namanya membersihkan najis atau bukan? Itu namanya meratakan najis. Sing kena najis rong jubin roto saomah kena. Gara-gara apa? Ndak tahu ilmunya. Berarti kira-kira ngaji ilmu itu penting apa penting? Penting apa penting? Penting. Ini ilmu wajib. Ini ilmu wajib. Ini baru babakan ibadah. Mungkin jenengan pun sudah terjun dakwah, ya Allah, pun jenengan tanglet ke ihram ya arifin sak macam-macam permasalahan. Niku malah tenggen dulu niku wonten Ramaya ngapunten wae. Wis pegatan mbuh ping pinten lali. Kalimatnya soreh sedaya. Lah kalau sudah kalimat soreh 3 kali, itu kan harus tingkah lagi dengan orang lah. Ini ki wis ping pinten lali. Kowe tak pegat ki dudu bojoku, kowe tak pegat titik. Bar kuwi akur, sesuk ngamuk neh. Jadi pegatane dadi wiritan. Iki wong lanang ora cedhak iki jelas ora tau ngaji niki. Wiritane megati bojone. Nah itu gimana? Itu permasalahan yang sangat urgent. Makanya penting kita harus ada rahmah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ma'ruf Al-Karhi, orang yang sering Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Itu orang Allahumma fir ummata Muhammad, itu orang yang bisa jadi wali abdal. Jadinya ada rahmat terhadap umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saking betapa tingginya derajatnya tiang niku nek ngaji, dan berapa banyak urusan-urusan yang masya Allah macem-macem. Makanya ayo yang jenengan yang santri-santri ini punya amanat, jenengan harus ngaji yang mempeng. Setelah itu berusaha untuk mengajarkan ilmu. Nggak harus, jangan mikir santri harus jadi kiai. Santri nggak harus jadi kiai, tapi jadi orang manfaat di masyarakat. Yang jadi dokter bisa nggak menyampaikan ilmu sekalipun dia dokter? Bisa ndak? Lho nyun ngapunten, dokter niku nek nyeramai luwih didengarkan timbangi ustad apalagi HP. Betul. Di dokter ada pasien sakit diandani, kowe salat ya, nek salat mari manut. Coba orang sakit datang ke saya,
Salat ya, nek salat mari. Salat apa? Oh, jawab, mau berobat lah baru sembuh. Gitu. Tapi kalau dokter yang ngomong orang nurut. Sudah, Anda tidak harus jadi kiai, tapi Anda harus jadi orang yang manfaat, punya ilmu untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan keluarganya, selanjutnya untuk menyelamatkan orang lain. Begitu. Tenggahnya ngapun, makanya oleh karena itu orang itu harus hidup ini. Jadi gini, kita sekarang ngapunten gini aja. Ngukur baik atau buruk caranya gimana? Niki saya, niki mboten. Carane pripun? Bisa diukur enggak? Ini baik, ini buruk. Nanya nih ya, nanya nih. Pergi berangkat umroh. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus kan? Tapi enggak nyaur utang. Bingung. Wis penting lak munggah umroh. Kontek ongkon ning kono ndonga. Loh, umroh hukumnya apa? Nyaur utang. Cip. Lho kenapa nggih? Ini kita tuh tahu baik atau buruk, ini semua ada timbangannya. Lah timbangannya itu ilmul ahkam atau ilmu fikih. Makanya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu. Orang yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, dijadikan dia paham urusan agama. Kenapa? Ini barometer hidup. Jenengan tuh harap nglakoni kudu mikir entuk apa ora entuk, sae apa mboten sae. Itu semuanya barometernya ilmu fikih. Barometernya niku ilmu fikih. Itu yang menentukan. Bahkan nyon ngapunten. Ilmu fikih itu ngungkuli keramate para wali. Bener, ilmu fikih itu ngungkuli keramatnya para wali. Nanti mau setunggal kitab, tapi saya lupa nama kitab. Tapi saya baca, saya ingat betul. Dan saya terngiang betul cerita ini. Subhanallah tadi lenggah teng sandingipun Rama Yai Arifin kok teringat cerita ini. Jadi saya pernah baca dulu ada seorang soleh wali min auliyaillah. Kudanya dicuri orang. Jarane regane larang nggih. Saiki mobil, nggih napa nggih? Kuda dicuri orang. Nah, dia akhirnya ketemu sama nyuruh, "Oh, iki jaranku iki. Ini kuda saya." Akhirnya lapor ke hakim. "Hakim, ini kuda saya dicuri sama dia." Kata hakimnya, "Ada 2 orang saksi enggak?" Kenapa? Karena aturannya jelas. Al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau orang itu mudda'i dia mengaku, itu punya saya. Tapi itu tidak ada di tangannya dia, itu punya saya, maka harus bayyinah paling tidak 2 orang saksi. Nanti yang mengingkari cuma cukup dengan sumpah. Hakimnya ngikuti syariat. Loh, betul ini wali, betul. Bukan hakimnya ngambung tangane wali kok. Diambung tangan iki wali. Nggih. Mas ya Syekh, betul. Ini kuda jenengan, nggih. Ada 2 orang saksi ndak? Bingung, ndak ada. Oh, kalau gitu ndak bisa. Dia harus saya sumpah, kalau dia ingkar selesai. Loh, saya ini wali, ini kudanya tak buat bicara bisa. Kudanya tak buat bicara bisa. Aku wali tak dadek kowe ngomong kudanya. Iso iki jaran bakar ngaku kalau sing duwe iki aku. Kata hakime, "Lho ndak bisa. Syariat. Syariat ya syariat. Kalau kamu tidak punya 2 orang saksi, saya tinggal nyumpah dia. Kalau dia ingkar, selesai. Itu sudah bukan kuda kamu lagi." Akhirnya jenenge wali manusia pas rada anyel donga, "Ya Allah, semoga dia dimakan bumi." Niku kursine hakime langsung ambles.
ambles pelan-pelan begini. Hakimnya kaget, hakimnya bengok, syariat ya Rasulullah, syariatmu ya Rasulullah, langsung keluar. Wah, jadi ambles. Berarti iki wali, hakimnya ya wali, awak dhewe walian ya. Sing guyone walian ya ta. Nyemelu guyu tak urun guyu tak. Langsung kursinya keluar ketika itu. Kursinya langsung keluar ketika itu. Akhirnya kata walinya, ya udah biarkan aja ada. Tiba-tiba tiange sing maling niku nyawang karamah ngoten niku bingung. Wis aku ngaku iki jarane dhek ya. Ini kuda ini betul-betul punyanya dia. Akhirnya kudanya diberikan kepada orang tersebut, orang soleh tersebut. Artinya apa? Sekalipun itu karomahnya para aulia Allah wasalihin, tetap ukuran kita adalah mengikuti hukum syariat. Atau yang bisa disebut hukum itu adalah hukum fikih. Itu ukuran kita. Mula nggih ayo sing para santri niki ya kedah ngikuti hukum syariat. Cuma untuk bisa mengikuti hukum syariat ya harus ngaji. Santri yang semangat ngaji, ngaji. Jangan pengen ndak ilmunya barokah. Satu, ya, diinget-inget ya. Tadi kan eling toh, bab jaran nak pun eling, nggih toh? Eling-eling niki nek pengen ilmu barokah. Satu, hormati guru yang menyampaikan ilmu. Hormati guru yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau pengen ilmunya barokah, ustadznya belum datang, jenengan sudah di kelas. Jadi murid itu nunggu guru, bukan gurunya yang nunggu murid. Terus kalau sudah datang di kelas, duduknya depan, wis teko kelas lungguhe mburi dhewe. Napa? Engko nek senden iso merem. Kadang-kadang cepet-cepetan datang, perlunya cuma cari tempat sandaran. Jangan hormati guru. Ndak ada, karena ndak mungkin dapat ilmu barokah kalau masih suka menjawabi gurunya. Napa meleh teng mburi ngrasani gurune, wis ndak mungkin dapat ilmu yang barokah. Hormati gurumu. Di rumah berbakti kepada kedua orang tua, tapi begitu di pondok pesantren wajib berbakti kepada guru. Saya tidak pernah ketemu orang khidmat sama guru, bakti sama guru hidupnya sengsara, tidak pernah. Mesti hidupnya barokah. Saya pernah ketemu salah seorang kiai soleh di daerah wilayah Sumatera. Masya Allah, santrinya Fathul Qorib apal, Bulughul Maram apal, Quran apal semuanya. Quran rata-rata hafal karena dari kecil-kecil. Quran apal, selanjutnya ada yang ngapalkan Bulughul Maram, ada yang ngapalkan Fathul Qorib. Takrib itu dihafalke. Kula dekat ngetes, kula rodok kisinan. Aku kan ngetes, lho ngaku dhewe ndak apal. Bulughul Maram apa? Saya tanya, ini apa rahasia? Ketika saya bisa ngobrol 4 mata, saya tanya, Romo Yai, jenengan rahasianya napa Romo Yai? Kok saged pikantuk santri-santri barokah ngantos apal takrib, apal Bulughul Maram dan lain sebagainya? Dijawab, kula niku nek gadah amal nggih kula mboten amal, kok nggih mboten pati alim. Tapi saya dulu ketika ngaji, saya datang pertama kali ke tempat ngaji, saya yang buatkan wedang untuk para guru. Karena barokah ngaweke wedang niku, buatkan wedang, buatkan minuman untuk para guru, akhirnya dapat ilmu yang barokah, sampai murid-muridnya juga jadi dapat ilmu-ilmu yang barokah. Masya Allah. Karena barokahnya khidmat sama guru. Masya Allah. Oke, kalau pengen ilmu barokah, yang pertama khidmat kepada guru. Yang kedua, hargai ilmumu. Hargai ilmumu, hargai kitabmu. Aja nyekel kitab to kok ngisor. Kalau kitab ngoncake kitab teng kancane, ndak mungkin barokah. Hargai kitabmu. Hargai ilmumu. Jenengan tuh kalau sudah jadi santri itu predikatnya beda. Lah kok santri liburan bendino ning warung kopi. Warung kopi nyekel HP karo dolanan TikTok.
Yen ngapunten santri niku nyekel kitab napa nyekel TikTok? Kitab, bukan santri TikTok. Napa melih melu joget? Loh, semburi ngakak malahan. Wis ngakak berarti ketara gawe rukun wudu karo joget niku jane to buat konten itu. Itu hargai ilmumu. Paham ya? Nah niku sudah dapat ilmu tuh warasatul anbiya. Mosok warasatul anbiya dolanan TikTok karo joget. Yang ketiga adalah hargai temanmu sama-sama penuntut ilmu. Ngeten mawon. Jadi sudah nyantri di sini. Anggap yang murid cuma jenengan, lainnya bisa jadi guru. Ya, termasuk bisa belajar dari teman sekelas, kakak kelas, bahkan adik ke kelas gitu. Mosok pengen jadi santri barokah bendina gosop, sendal gosop, sampo gosop, sabun gosop. Sing mboten digosop niku namung sempak tok. Niku nek wis sempak digosop niku min alamati saah niku. Wis cedhak kiamat niku berarti pun wonten gosop-gosopan sempak niku. Ya boleh gosop itu ngambil punyanya orang lain, enggak barokah kalau seperti itu ilmunya insyaallah. Dan semua santri di sini pikantuk ilmu ingkang barokah lan manfaat, dan kita doakan semoga insyaallah kalau kita doakan bersama semoga guru kita Romo Kiai Arifin panjang usianya insyaallah, diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala kegiatannya, dan insyaallah bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pondok pesantren ini jadi pondok pesantren yang mengeluarkan santri-santri kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi santri pewaris ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi santri yang insyaallah akan mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Dan kita semua yang hadir di tempat ini yang punya hajat, semoga hajatnya kabul. Sedang sakit diangkat semua penyakitnya, diberikan keberkahan kepada kita semuanya. Jadi kita semuanya orang yang selalu istiqomah di jalannya Allah Ta'ala. InsyaAllah di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kullu hadin salihah jami'ah syamilah makbulah walamana waslafuna salihun walamana wasulah hadil baladah walamana lihal baladah wasulah ihab anna liftah alaina wa alaikum wa ala talabatna wa talabah jami'an futuhal arifin yufaqihna wa iyahum fid din wa alimna wa iyahum mata'awil wahdin wa iyahum ila sawa'i sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah yang kula cukup semanten gerang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saestu kula derek nyuwun pangapunten menawi wonten lepat-lepatipun saking kula Romo Yai. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.